warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Amin Gani, mahasiswa PPG Daljab, Bimbingan dan Konseling Universitas 11 Maret tahun 2021. Perkenankan, di sini saya akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok moda daring di SMK Negeri Tegal pada tanggal 19 Juli tahun 2021. Terima kasih. Ya, baik, anak-anak sekalian, sudah bergabung di Zoom Meet semua. Pak Gani akan memulai kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya. Pagi, Bagaimana Pak. kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya melihat wajah-wajahnya ini sangat bahagia, sangat cerah sekali. Semoga juga untuk kalian hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama, Bapak mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kalian pada kesempatan pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Baik anak-anak sekalian, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar kita diberikan kelancaran dalam kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini, dan semoga kegiatan ini mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik anak-anak sekalian, mohon perhatian. Bapak di sini akan menjelaskan tentang pengertian apa itu konseling kelompok, pengertian tentang asas-asas konseling kelompok, itu nanti akan Pak Gani jelaskan. Tapi untuk awalan ini, karena saya melihat itu kalian masih tegang ini ya, masih kelihatannya kok masih sepaneng, kita ada ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi ice breakingnya karena kita tuh biar hatinya senang, hatinya happy, saya ingin mengajak kalian untuk kembali menyanyikan sebuah lagu yang kita semua kenal ya, yaitu adalah lagu Di Senang, Di Sana Senang. Seperti itu ya. Kita nyanyi sambil tepuk tangan, kita mencoba kembali ke masa kanak-kanak kita, dan hati kita menjadi riang dan menjadi senang. Sepakat ya? Oke, silakan mic-nya bisa dinyalakan dulu. Hitungan dari Bapak ya. 1, 2, 3. Di sini sana senang di mana hatiku senang. Tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa sekali anak-anak sekalian. Ya, toh, menjadi wajahnya sekarang lebih ceria, lebih semangat lagi ya. Baik, yang selanjutnya karena tadi malam itu Pak Gani sudah ngecek di WAG, di WhatsApp grup, itu ternyata kalian sudah mengisi lembar informate consent atau lembar persetujuan mengikuti kegiatan ini. Meskipun awalnya itu yang kita rencanakan 5 orang, ternyata sampai pagi hari ini hanya 4 orang. Tidak apa-apa ya. Kita tetap akan melanjutkan kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Baik, untuk anak-anakku, sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah sebelumnya kalian pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Sudah, Pak. Ada yang sudah, ada yang belum, ya. Mas Raffi sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Mbak Agil? Sudah, Pak. Sudah. Mas Aldika yang belum ya? Iya, Pak. Karena belum, nanti Bapak akan menjelaskan. Tapi ini sebelumnya karena kalian sebetulnya itu kan dari kelas yang berbeda-beda, saya kira juga masih belum saling mengenal. Bapak ingin kalian perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari Mas Raffi Umar, silakan perkenalan. Halo semuanya, selamat pagi. Nama saya Raffi Umar Firmansyah, biasa dipanggil Raffi. Saya dari 12 RPL 2. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Raffi Umar. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya Mbak Agil, silakan. Perkenalkan, nama saya Agil Ramandani dari kelas
TEI 1. Oke, terima kasih Mbak Agil. Selanjutnya Mbak Jati, silakan. Perkenalkan, saya Jati Stianingrum dari kelas 12 TKJ 1. Oke, terima kasih Mbak Jati. Yang terakhir Mas Aldika, silakan Mas Aldika. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aldika Hadi Yuda dari kelas 12 KI 2. Oke, terima kasih Mas Aldika. Tepuk tangan dulu. Baik ya, jadi ini berempat harapannya, karena tadi di awal belum saling kenal, dan ini sudah perkenalan. Paling tidak nanti ketika di tahap kegiatan, kita masih bisa untuk saling mendekatkan diri, bisa saling menanggapi tentang permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing dari kalian, dan semoga terjalin dinamika kelompok yang baik. Dan yang terakhir, untuk perkenalan dari Pak Gani sendiri ya. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Amin Gani, biasa dipanggil Pak Gani. Saya guru BK kelas 12 SMK Negeri 3 Kendal. Ya. Baik, terima kasih anak-anak sekalian yang sudah perkenalan. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penjelasan tentang kegiatan konseling kelompok. Pak Gani akan sedikit menjelaskan tentang apa itu konseling kelompok. Baik, jadi konseling kelompok adalah suatu kegiatan atau layanan yang dilakukan oleh bimbingan dan konseling, di mana bertujuan untuk mengentaskan permasalahan pribadi dan dilakukan secara berkelompok atau memanfaatkan dinamika kelompok. Garis besarnya adalah kegiatan konseling kelompok ini kita membahas permasalahan pribadi, namun tidak personal, namun kita menggunakan dinamika kelompok atau menggunakan diskusi kelompok seperti itu. Kemudian untuk tujuan dari konseling kelompok itu, yang pertama jelas adalah mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh kalian, apapun masalahnya, karena ada 4 bidang masalah ya, ada masalah pribadi, masalah belajar, sosial, dan karir. Jadi nanti tujuan dari konseling kelompok ini sendiri adalah untuk mengentaskan permasalahan yang kalian hadapi secara berkelompok, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk tahapan dari pelaksanaan konseling kelompok, yang pertama nanti ada tahap pendahuluan atau pembentukan seperti ini, kita di awal, kemudian ada tahap peralihan, kemudian selanjutnya ada tahap kegiatan atau diskusi kelompok, dan yang terakhir adalah tahap penutup, ya, itu adalah tahap evaluasi, ya kan. Jadi seperti itu, nanti ada 4 tahapan yang akan kita lalui bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang asas ya, asas-asas dari konseling kelompok yang harus kita patuhi bersama-sama, ya kan. Yang pertama adalah asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini artinya segala sesuatu yang kalian pikirkan menjadi permasalahan kalian atau menjadi unek-unek kalian itu nanti bisa disampaikan secara terbuka di forum ini, diungkapkan secara terbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah asas kesukarelaan. Itu artinya kan kegiatan ini dilakukan tanpa paksaan. Bapak tahu kemarin kalian sudah saya kirimi lembar informate consent, itu adalah lembar kesepakatan kalian mengikuti kegiatan ini, dan alhamdulillah kalian semua setuju. Jadi Bapak anggap kalian sekarang sudah mantap untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini secara sukarela, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah yang paling penting adalah asas kerahasiaan. Jadi apa itu asas kerahasiaan? Artinya adalah segala sesuatu yang kita bahas di forum ini itu hanya menjadi konsumsi kita bersama aja, ya, kita berlima di sini. Jadi jangan sampai orang lain itu tahu, ya. Jadi sepakat ya ini ya untuk 3 hal ini ya. Sepakat atau tidak? Sepakat, Pak. Ya, sepakat ya. Pak. Baik. Jadi saya kira dengan pernyataan dari kalian menyatakan bahwa kalian tidak boleh membocorkan pembahasan kita di luar forum ini, Bapak anggap kalian sudah memegang asas kerahasiaan dengan baik ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya anak-anak sekalian, kita kesepakatan waktu untuk pelaksanaan kegiatan konseling kelompok ini kira-kira kita mau adakan berapa menit? Silakan, ada yang usul? 30 menit aja, Pak. 30 menit ya. 30 menit itu masih terlalu pendek. Kira-kira kalau 45 menit bagaimana? 1 jam belajar. Setuju, Pak. Setuju. Setuju. Yang lain bagaimana? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Iya. Baik ya.
Oke, kalau sudah setuju semua, kita akan masuk ke tahapan selanjutnya. Bapak di sini sekali lagi akan menjelaskan tentang apa itu konseling kelompok. Sekali lagi ya, jadi konseling kelompok adalah layanan dari bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk mengentaskan permasalahan pribadi di bidang pribadi, belajar, sosial, dan karir dengan memanfaatkan dinamika kelompok atau diskusi kelompok. Jadi kemudian yang selanjutnya untuk asas tadi ada kesukarelaan, ada keterbukaan, dan kerahasiaan. Ya, itu penjelasan ulang dari Bapak. Kemudian yang selanjutnya ini dari kalian berempat sudah siap semua mengikuti kegiatan konseling kelompok? Siap, Pak. Siap. Baik ya. Karena kalian sudah siap semua, kita langsung saja akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kegiatan. Jadi nanti role-nya seperti ini. Masing-masing dari kalian nanti bisa menyampaikan permasalahan. Kemudian nanti kita akan memilih satu permasalahan yang akan kita bahas secara berkelompok. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti Pak Gani tunjuk siapa dulu yang bercerita secara singkat tentang permasalahannya. Kemudian nanti kita berlima akan memilih masalah yang urgent seperti itu. Ya. Baik, silakan dimulai dari Mbak Jati untuk menyampaikan permasalahannya. Silakan Mbak Jati. Ya, selamat pagi Pak. Kalau dari saya sendiri lebih ke masalah belajar sih Pak, susah manajemen waktunya. Soalnya kan di rumah diminta sama ibu buat bantu-bantu kegiatan di rumah gitu sih Pak. Lebih ke manajemen waktu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Jati sudah mengungkapkan permasalahannya. Selanjutnya Mbak Agil, silakan. Kalau masalah saya, kadang suka gampang jenuh Pak, menatap layar laptop terlalu lama saat ada pembelajaran gitu. Sama kadang ada guru yang ngasih tugas tuh tinggal ngasih tugas, nggak dijelasin apa-apa, suruh cari di Google gitu. Kalau kita mau tanya juga kadang sungkan gitu. Oh gitu ya. Terima kasih ya Mbak Agil ya, sudah menyampaikan permasalahannya. Tadi kalau Mbak Jati manajemen waktu, kalau Mbak Agil ini adalah kesulitan belajar karena mudah capek menatap layar gadget ya, seperti itu. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah Mas Raffi. Silakan Mas Raffi, bisa disampaikan permasalahannya. Baik, terima kasih Bapak. Untuk saya sendiri itu permasalahannya karena online juga kan Pak, jadi agak susah memahami materi apa ya, hampir seperti Mbak Agil. Jadi saya sulitnya karena online juga, jadi memahaminya agak susah karena nggak semua bisa langsung diterangin gitu Pak. Oh ya. Sudah cukup Mas Raffi atau ada tambahan lagi? Saya rasa enggak. Oh, ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih sekali Mas Raffi sudah menyampaikan permasalahannya. Yang terakhir adalah Mas Aldika, silakan disampaikan permasalahannya Mas Aldika. Baik, terima kasih Bapak. Kalau dari saya pribadi, permasalahan saya itu kesulitan mengikuti pelajaran Pak selama masa pandemi. Karena jujur saja di rumah saya juga ikut bekerja dalam artian ingin membantu ekonomi keluarga Pak. Saya juga ditegur sama Bapak Ibu guru sekalian, jadi agak nggak enak juga karena sering bolos jam pelajaran atau mungkin tugasnya banyak yang terlambat. Terima kasih Pak, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Aldika. Ini cukup panjang juga ini ya permasalahan dari Mas Aldika. Jadi Pak Gani sekali lagi untuk menyampaikan untuk permasalahan yang sudah kalian sampaikan tadi. Yang pertama Mbak Jati tentang manajemen waktu, kemudian Mbak Agil tentang kesulitan belajar, dan lebih kepada faktor kesehatan ya Mbak Agil ya, karena ini pengaruh mata yang matanya Mbak Agil itu sering capek kalau menatap layar gadget. Kemudian dari Mas Raffi itu juga kesulitan belajar memahami materi-materi secara daring. Dan yang terakhir ini untuk Mas Aldika, ternyata permasalahannya adalah dia kesulitan atau bahkan jarang mengikuti kegiatan daring di sekolahan karena bekerja ya Mas Aldika ya, seperti itu ya. Baik ya. Jadi itu 4 permasalahan yang sudah disampaikan oleh kalian semua.
Baik, sekarang ke sesi berikutnya adalah kita akan menentukan satu permasalahan yang paling urgent yang akan kita bahas terlebih dahulu untuk layanan konseling kelompok pada kali ini. Kira-kira masalahnya siapa yang ingin diangkat? Silakan. Oh, izin masuk, Pak. Iya, Mbak Jati silakan. Sepertinya masalahnya itu Mas Aldika lebih berat sih Pak dari kita berempat. Oh gitu gitu sih. ya. Yang lain bagaimana? Mas Raffi, Mbak Agil setuju nggak kalau punyanya masalahnya Mas Aldika ini kita bahas? Untuk saya sendiri setuju sih Pak, karena juga menyangkut mungkin ya manajemen waktu dan sebagainya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Raffi. Mbak Agil juga sepakat ya? Ya Pak, sepakat. Baik ya. Jadi seperti itu Mas Aldika, ini Mbak Jati, Mbak Agil, dan Mas Raffi sepakat untuk yang ingin dibahas pada kali ini itu permasalahannya panjenengan. Ya, kira-kira dari Mas Aldika setuju atau tidak ini yang dibahas masalahnya Mas Aldika? Setuju Pak, setuju sekali. Kalau nanti seandainya nanti dapat solusi dari ini, saya akan sangat berterima kasih sama Bapak dan teman-teman sekalian. Baik ya. Baik Mas Aldika, jadi yang selanjutnya nanti Bapak menginginkan Mas Aldika menceritakan lagi, mungkin secara detail gitu ya, yang terjadi itu bagaimana, kemudian nanti silahkan untuk teman-teman yang lain saling menanggapi dan memberikan penguatan, mungkin memberikan solusi atau ide-ide untuk Mas Aldika ya, untuk teman kalian ini. Baik, silakan Mas Aldika bisa menceritakan pada kami permasalahan yang dihadapi Mas Aldika, seperti itu. Baik Pak, mungkin saya mulai dari ini aja ya Pak ya, ekonomi keluarga dulu ya Pak. Jadi kan posisinya ini saya anak tunggal Pak. Nah saya ini orang tua saya itu sudah tua semua Pak. Jadi kalau untuk bekerja pun mereka juga terbatas usia kan Pak. Nah, sedangkan ayah saya sudah tidak bisa bekerja, Pak. Setelah itu cuma bisa ya berkebun lah, paling beliaunya ini bantu bantu panganan yang bisa diolah dari hasil berkebun. Terus ibu juga di rumah karena dia sudah sakit, sering sakit, jadi memang tidak bisa untuk bekerja secara penuh. Dan akhirnya saya berinisiatif untuk bekerja, Pak, sembari belajar dan juga nanti ke depannya supaya bisa bantu keuangan di rumah untuk makan dan juga untuk membantu biaya sekolahan. Cuman kendalanya saya kesulitan sekali untuk membagi waktu saya, Pak, mengikuti pelajaran secara penuh dan juga mengumpulkan tugas-tugas, Pak, karena banyak materi yang belum bisa saya pahami dengan baik dan benar. Sebenarnya saya ingin minta keringanan Pak, cuman ya belum tahu Pak seperti apa solusinya. Mungkin dari teman-teman bisa membantu memberikan solusi untuk saya supaya saya ini bisa baik mungkin dalam membagi waktu bekerja maupun dalam belajar supaya imbang dan nanti bisa lulus sama-sama. Itu Pak. Oh ya, baik Mas Aldika, terima kasih sekali sudah menyampaikan secara detail permasalahan yang dihadapi pada kami semua. Silakan untuk rekan-rekan yang lain bisa menanggapi. Silakan Mas Raffi dulu bisa menanggapi ini permasalahannya Mas Aldika. Saya rasa saya juga belum menemukan atau solusi ya Pak, karena ini juga terbilang cukup berat karena dari keluarga juga menurut saya kurang bisa untuk membantu, seperti meminta diajak untuk memahami anak yang sedang bersekolah juga. Saya rasa saya belum menemukan solusi. Mungkin dari teman yang lain bisa. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Raffi. Silakan untuk yang lain, Mbak Jati. Mungkin lebih ke bertanya dulu Pak. Dari Mas Aldika sendiri kerjanya itu full time apa sore hari gitu? Kan tadi bilangnya kesulitan buat ngatur waktu dengan sekolah gitu Pak. Langsung saya jawab ya. Jadi memang kerjaannya serabutan
Mbak Jati, karena saya juga posisinya belajar, kadang ada yang dapat orderan sore, karena bantu-bantu toko itu nggak mesti, Mbak. Jadi kalau memang tokonya membutuhkan untuk kirim barang, jadi saya itu kerjanya kirim barang, Mbak, kirim galon-galon seperti itu. Jadi kalau kalau siang rame pesanan galon ya galon, kalau malam ya sudah seperti itu, paling untuk istirahat. Itu sama pihak tempatnya Mas Aldika bekerja udah pernah didiskusikan belum? Kita kan pelajar gitu kan harus lebih baiknya kan cari pekerjaan yang fleksibel gitu loh, di luar jam belajar, jam sekolah gitu. Iya Mbak Jati, sebenarnya sudah didiskusikan, cuman karena lowongan kerja yang sangat minim sekarang, apalagi dengan pandemi ya Mbak, jadi susah sekali untuk Dika sebagai pelajar ini bisa menemukan pekerjaan yang sangat cocok untuk Dika, seperti part-time, seperti itu. Silakan, ada tanggapan lagi mungkin Mbak Jati? Cukup berat sih Pak kalau masalah kayak gitu. Mungkin Agil bisa menambahkan atau memberi solusi. Ya silakan Mbak Agil, barangkali Mbak Agil punya ide atau bisa menguatkan Mas Aldika ini, teman kalian. Kalau saya juga bingung sih Pak, itu kan masalah ekonomi ya. Setiap keluarga kan juga beda-beda. Saya nggak mau harus paksain ini, aku udah berani. Ya, baik. Jadi ini dari Mas Raffi sama Mbak Agil ini masih ragu-ragu ini nampaknya untuk memberikan solusi untuk Mas Aldika. Ya memang Pak Gani juga merasa untuk permasalahan yang dihadapi Mas Aldika ini ya cukup berat ya, dan memang harus kita pahami bersama bahwasanya kalau masalah ekonomi itu kan memang untuk kelas kalian, karena kalian itu kan posisinya masih siswa, itu juga sangat berat kalau bagi Pak Gani, karena memang tugas kalian kan sejatinya adalah belajar ya, bukan bekerja. Baik, di sini Pak Gani akan sedikit menggarisbawahi dan menanggapi dari permasalahannya Mas Aldika. Jadi Mas Aldika ini mempunyai pemikiran menurut Pak Gani ya cukup berat ya, karena di usia Mas Aldika yang masih belia, masih kelas 12 ya, sudah berpikiran harus mencukupi dan membantu ekonomi keluarga. Pak Gani mau tanya ini pada Mas Aldika, kira-kira perasaan Mas Aldika dengan kondisi yang seperti ini itu bagaimana? Kondisi ekonominya yang mohon maaf ini agak sulit, kemudian tanggungan Mas Aldika juga cukup banyak, sedangkan Mas Aldika juga masih punya kewajiban untuk belajar. Silakan Mas Aldika. Sebenarnya memang Dika merasa sedih Pak. Sedihnya kenapa? Karena Dika nggak bisa seperti teman-teman semua yang mungkin orang tuanya juga sudah berkecukupan, sudah baik, di mana teman-teman semua mungkin ada waktu belajar dan bermain, sedangkan Dika masa muda Dika habis di waktu bekerja dan juga menyisihkan waktu belajar aja sampai kesulitan seperti ini Pak. Jadi kalau dibilang perasaannya bagaimana ya sebenarnya sedih sih Pak. Iya. Oke, kita tepuk tangan dulu ya untuk Mas Aldika ya, yang sudah luar biasa sekali untuk berani menyampaikan permasalahannya pada kita semua. Ini memang saya lagi permasalahannya Mas Aldika ini sensitif sekali. Namun yang jadi pemikiran Bapak adalah tentang bagaimana cara Mas Aldika ini untuk keluar dari permasalahan ini. Ya kan memang sebetulnya kan tidak setiap permasalahan itu bisa kita hadapi sendiri, Mas Aldika. Kita perlu adanya teman untuk sekedar untuk berbagi. Dari teman-teman semua ini ada 3 orang bisa memberikan memberikan penguatan pada Mas Aldika. Baik, silakan dari Mbak Agil bisa memberikan penguatan pada Mas Aldika. Buat Mas Aldika semangat ya, kalau cari uangnya yang semangat. Kalau soal belajar saya juga punya kekurangan,
kalau semisal kita bisa sama-sama belajar bersama juga nggak apa-apa kan, pasti kalau habis bekerja ada waktu luangnya, kita bisa ketemu gitu, belajar bersama. Sudah, Pak. Sudah ya Mbak Agil, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Agil. Oke, yang selanjutnya Mas Raffi, silakan. Baik, kurang lebih seperti Mbak Agil juga. Saya mau menyampaikan kepada Mas Dika ya. Mungkin bisa dibicarakan sama keluarga atau gimana nanti ke depannya untuk masalah ini juga. Untuk Mas Dika, tetap semangat. Kita juga sama-sama belajar, dan untuk masa depan juga pokoknya semangat lah. Oke, terima kasih Mas Raffi, luar biasa sekali. Silakan yang terakhir Mbak Jati. Untuk Mas Dika, semangat terus ya, niatnya udah buat bantu orang tua itu udah bagus banget. Terus kalau dari saya sendiri punya pemikiran gini kan, kalau di KI belajar itu buat sabun atau buat apa kan, Mas Aldi kan udah kelas 12 itu biasanya udah punya basicnya. Nah kalau kerja gitu kan mungkin bisa disisihin separuh gitu buat modal, terus bisa buat nyambi jualan itu karyanya sendiri gitu sih Pak. Soalnya kan lebih nggak terlalu ngabisin waktu kalau jalan sendiri gitu sih Pak. Tetap semangat buat Mas Aldika. Oke, luar biasa sekali Mbak Jati. Silakan Mas Aldika bisa menanggapi pernyataan dari teman-teman ini. Ya, terima kasih pada teman-teman semua ya sudah bantu kasih saran. Tadi solusinya Mbak Jadi pun juga sangat berkesan bagi Dika. Nanti Dika berusaha ngumpulin ngumpulin uang untuk beli modal juga, dan mungkin bisa jualan sabun juga sambil order sambil bekerja, mungkin sambil juga bisa cari sampingan jualan sabun. Itu membantu banget. Terima kasih Mbak Jati, dan juga kepada Mas Raffi dan juga Mbak Agil, terima kasih juga yang mau nanti kalau misal sepulang kerja Dika repotin untuk belajar bersama, jadi Dika sedikit terbantu. Terima kasih semuanya. Ya, luar biasa sekali Mas Aldika ya. Kira-kira Bapak ingin istilahnya mendengar dari pernyataan dari Mas Aldika ini, kira-kira setelah mengikuti layanan konseling kelompok ini, kira-kira Mas Aldika pemikirannya menjadi seperti apa sekarang? Jadi kalau sudut pandang saya Pak, dari apa yang sudah diberikan dari awal sampai akhir ini, yang awalnya saya itu tadi masih kebingungan Pak, banyak sekali hal-hal yang belum terpecahkan. Tapi dengan adanya layanan konseling kelompok seperti ini, saya sangat support Pak, sangat menyukai sekali layanan seperti ini. Dan tadi juga di akhir banyak solusi-solusi yang awalnya belum ada, akhirnya menjadi ada Pak. Dan ini pemikiran saya untuk kedepannya, saya akan lebih berusaha lagi untuk memfokuskan diri saya belajar Pak, walaupun kondisi saya pun juga masih bekerja, karena ternyata jika semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik, ternyata ada jalan juga yang bisa Dika lalui, atau ada solusi juga yang akan terlihat jika Dika lebih mungkin berusaha lagi untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru maupun teman-teman semua. Terima kasih Bapak dan juga teman-teman sekalian yang ikut dalam layanan konseling hari ini. Ya, begitu Pak. Luar biasa. Ya, terima kasih Mas Aldika. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk Mas Aldika. Kita berikan semangat. Ya, jadi tadi kan Bapak itu mencoba untuk menemukan pikiran irasionalnya Mas Aldika. Tadi sudah disampaikan Mas Aldika itu masih belum bisa membagi waktu, memanajemen waktu, karena pikirannya Mas Aldika adalah bagaimana caranya dia itu tetap sekolah, namun dia juga bisa membantu ekonomi keluarganya. Yang masalah sering dipendam sendiri ini memang pikiran irasional yang menurut Bapak itu harus dirubah. Dan ternyata Mas Aldika tadi pernyataannya, dengan adanya konseling kelompok ini paling tidak Mas Aldika sudah mulai punya pandangan ya. Tadi sarannya dari Mbak Agil, Mas Raffi juga sama. Itu kalaupun kita ada waktu bisa saling kontek-kontekan, karena mungkin
kalau di kelasnya Mas Aldika nggak ada teman, ini karena mumpung bertiga ini, Mas Raffi, Mbak Jati, dan Mbak Agil ini ternyata sangat care dengan Mas Aldika, bisa nanti disimpan nomornya, bisa saling berkomunikasi untuk saling menguatkan, seperti itu ya Mas Aldika ya. Kemudian tadi yang terakhir Mas Aldika juga menyampaikan rencana untuk mengatasi permasalahan Mas Aldika sendiri, yaitu dengan satu, dengan mencoba berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti wali kelas, guru kelas, kemudian juga akan membagi waktu saat bekerja dan saat melakukan kegiatan daring ya melalui Google Classroom. Jadi nanti untuk Mas Aldika saya kira ide-idenya ataupun niatannya untuk keluar dari permasalahan ini sudah sangat luar biasa ya. Bapak yakin dengan ide-ide ataupun dengan niatan Mas Aldika yang ingin merubah sikap yang tadinya itu acuh terhadap situasi lingkungan dan fokus pada diri sendiri, agak terbuka dan lebih memanajemen waktu dengan baik, seperti itu ya. Jadi itu yang dapat Pak Gani simpulkan dari pernyataan Mas Aldika, karena Pak Gani di sini adalah sifatnya hanya fasilitator, namun Pak Gani juga masih membuka peluang untuk Mas Aldika, silakan di luar forum ini kalau ada masalah bisa menghubungi Pak Gani. Ya, seperti itu. Baik, untuk anak-anak sekalian, silahkan ada yang mau menanggapi lagi ataupun mau melakukan penguatan sekali lagi. Silakan Mbak Jati. Dari konseling ini saya jadi sadar Pak, kalau ternyata kalau punya masalah itu lebih baik diceritakan dengan teman, dengan guru, nanti secara tidak langsung kita dapat solusinya seperti Mas Aldika tadi. Gitu Pak, terima kasih. Oke, baik Mbak Jati, ya luar biasa sekali. Ini Mbak Jati juga sudah menyampaikan pandangan terhadap kegiatan konseling kelompok. Kemudian karena waktu kita juga sudah hampir habis ya, Bapak ingin yang pertama adalah kesimpulan. Silakan Mas Raffi Umar paling tidak bisa sedikit memberikan kesimpulan terhadap pelaksanaan konseling kelompok pada pagi hari ini. Karena terkena masalah di ekonomi juga, itu sangat berkenan sekali sih. Baik, ya, terima kasih Mas Raffi Umar atas tanggapannya. Ya, terima kasih Mbak Agil dan anak-anak sekalian. Ya, Pak Gani juga akan menyimpulkan dari kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dari 4 permasalahan yang sudah kalian sampaikan, kita memilih satu permasalahan, yaitu permasalahannya Mas Aldika, di mana dalam permasalahan tersebut terdapat poin-poin yang cukup penting yang kita bahas akhirnya, yaitu yang pertama adalah kesulitan memanajemen waktu untuk Mas Aldika karena adanya kegiatan bekerja sehingga kegiatan kelas daringnya terbengkalai, seperti itu. Kemudian yang kedua karena faktor ekonomi Mas Aldika yang kurang, kemudian dia juga harus punya tanggungan untuk istilahnya membantu orang tua bekerja, sehingga memang benar-benar untuk tugas Google Classroom, kemudian tugas dari Bapak Ibu guru mapel itu banyak yang tidak dikerjakan atau bahkan kadang terlambat, seperti itu. Jadi ada 2 pokok permasalahan yang paling penting di situ. Kemudian tadi Mas Aldika sudah menyimpulkan istilahnya menyimpulkan sendiri kira-kira masalahnya apa, sudah menyebutkan, sudah menjelaskan, dan dia juga mencoba untuk mempunyai niatan atau solusi dari diri sendiri, kira-kira perilaku apa yang ingin dia ubah untuk keluar dari permasalahannya. Dari Mas Aldika, silakan bagaimana kira-kira kesan dan pesan mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Silakan Mas Aldika. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Kalau pesan saya paling ini Pak, untuk siapapun ya Pak yang mengikuti konseling kelompok, yang punya permasalahan di hati yang mungkin semuanya pun juga belum bisa terbuka, mungkin lebih terbuka lagi sama orang lain Pak, terutama di dalam menangani permasalahan hidup ini kita kan juga butuh bantuan orang lain. Jadi pesannya itu sih Pak, kalau untuk kesannya
kesan saya terhadap kegiatan ini, saya tentu saja sangat support sekali Pak, sangat tertarik ya Pak ya, terutama di bagian di mana kita membahas sebuah permasalahan secara berkelompok dan kita bareng-bareng bantu mikirin teman kita yang mungkin kesusahan, dan barangkali apabila kita di posisi teman kita pun juga belum tentu kan Pak bisa mengatasi itu, tapi karena adanya banyak teman ini, jadi banyak pikiran-pikiran yang tadinya belum ada jadi lebih terbuka lagi Pak dari sekolah. Mungkin seperti itu sih Pak pesan dan kesan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Ya, untuk Mas Aldika yang sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini sudah mencurahkan isi hatinya pada kita semua, dan saya juga berterima kasih pada rekan-rekan semua yang sudah memberikan penguatan terhadap Mas Aldika. Bapak berharap untuk kegiatan kalian selanjutnya untuk semester 5 ini ya, berarti ya semester 1 di kelas 12 ini bisa lancar sampai nantinya kita menghadapi ujian akhir, dan Bapak doakan juga kalian bisa lulus dengan nilai yang baik gitu ya. Jadi melihat pesan dan kesan dari Mas Aldika tadi, ini berarti sekiranya Bapak mengadakan kegiatan konseling kelompok lagi, kalian masihkah bersedia untuk mengikuti kegiatan ini? Masih Pasti, Bapak. Pak. Ya. Baik ya, kalau memang masih bersedia, kita akan agendakan lagi di pertemuan selanjutnya jika memang perlu, dan kita akan membahas permasalahan dari teman kita yang lain. Karena sekarang kan Mas Aldika, besok kita akan membahas permasalahan teman kita yang lain. Ya. Jadi itu anak-anak sekalian, terima kasih untuk perhatian, untuk kesediaannya, dan untuk keaktifannya mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Bapak saya lagi ingin memberikan penguatan bagi kalian. Sebagai seorang siswa, tugas kalian adalah belajar, dan Bapak yakin kalian yang ada di sini berempat khususnya adalah anak-anak yang punya jiwa sosial yang tinggi, punya motivasi untuk belajar yang tinggi. Jadi Bapak yakin untuk kedepannya kalian akan menjadi orang-orang yang sukses seperti itu. Marilah kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa lagi ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita meninggalkan tempat, kita foto terlebih dahulu ya. Bapak akan screenshot. Coba bisa pakai kode SMK bisa, jempol. Ya. Mbak Agil, ya SMK bisa. Sudah mencapai akhir kegiatan, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran kalian semua pada kegiatan konseling kelompok pagi hari ini. Dan setelah ini kita bisa langsung live dari kegiatan Zoom Meet ini, dari kegiatan konseling kelompok ini, dan Bapak ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi di masa pandemi ini, dan sukses selalu untuk kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi ya. Ya.